Selamat datang dan selamat menyaksikan film Hipnotik yang rilis tahun 2021. Film diawali dengan memperlihatkan seorang perempuan bernama Jen yang sedang berkendara di malam hari menuju rumah temannya yang bernama Gina Kelman. Jen pergi ke rumah Gina untuk hadir di pesta di rumah Gina. Sesampainya di rumah Gina, Jen melihat kehadiran mantan tunangannya yang bernama Brian. Diketahui bahwa Jen dan Brian pernah bersama dan Jen melahirkan anak dari Brian, tapi naas anak tersebut meninggal dunia. Karena hal tersebutlah Jen mengalami trauma dan tak mempunyai semangat untuk hidup. Di pesta tersebut, Gina memperkenalkan Jen kepada seorang psikiater bernama Dr. Colin Meady. Dr. Meady adalah seorang psikiater sekaligus seorang terapis hipnosis. Ketika Dr. Meady ingin pulang, dia memberikan kartu nama dan alamat kliniknya kepada Jen. Jika suatu saat nanti Jen ingin datang untuk melakukan konsultasi. Lalu ketika Jen sedang berdiri dan melamun di depan rumah Gina, Brian datang menemuinya. Brian dan Jen lalu terlibat perbincangan dan Brian meminta mengantarkan Jen pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Jen, mereka lalu tidur bersama di sana. Keesokan paginya, Jen terbangun dari tidur dan mendapati Brian sudah pergi dari rumahnya dan meninggalkan sebuah surat. Hal tersebut membuat Jen menjadi sangat kesal kepada Brian. Jen lalu pergi menemui Gina dan Gina memberikan saran kepada Jen untuk berkonsultasi kepada Dr. Meady untuk membantunya menghilangkan depresi dan trauma yang selama ini Jen alami. Jen lalu setuju dengan saran temannya dan segera pergi ke tempat Dr. Meady. Di sana, dia melakukan konsultasi pertamanya dengan Dr. Meady. Jen mulai menceritakan masalah dan traumanya kepada Dr. Meady. Lalu, sang dokter menyarankan kepada Jen untuk melanjutkan sesi hipnoterapi. Sesi hipnoterapi adalah semacam penyembuhan yang sangat efektif untuk seseorang yang mengalami sebuah trauma dan juga depresi. Jen pun menyetujui untuk melakukan terapi tersebut. Dokter lalu memulai terapi kepada Jen hingga membuat Jen memasuki alam bawah sadarnya dan menyelesaikan terapi pertamanya. How do you feel? 3 bulan setelah melakukan terapi, Jen merasakan dampak positif dari terapi tersebut. Dia merasa sangat bersemangat untuk menghadapi hidup dan bisa melupakan tentang Brian dari pikirannya. Di malam hari ketika Jen sedang tertidur, dia bermimpi melihat Dr. Meady sedang bersamanya dan membelai tubuhnya di atas kasur. Tapi Jen tidak menghiraukan hal tersebut. Keesokan paginya, Jen bertemu dengan Dr. Meady dan dia menceritakan tentang kebahagiaan perubahan dirinya dan juga menceritakan bahwa dia diterima kerja di sebuah perusahaan. Dr. Meady turut senang atas kebahagiaan Jen. Dr. Meady lalu menawarkan kepada Jen untuk mentraktirnya makan siang. Di restoran, Dr. Meady dan Jen saling bercerita tentang kehidupan pribadi dan Dr. Meady juga selalu memberikan saran dan motivasi kepada Jen supaya membuat Jen menjadi semakin bersemangat untuk hidup. Dr. Meady juga mengatakan kepada Jen supaya mengundang Brian makan bersama di rumah Jen. Invite Brian to your place for dinner tonight. No, Why not? I can think of infinite reasons why not. Setelah selesai makan bersama dengan Dr. Meady, Jen lalu pergi keluar dan tiba-tiba Jen mendapatkan sebuah telepon dari nomor yang tidak dikenal. Jen lalu mengangkat telepon tersebut dan tiba-tiba Jen tersadar bahwa dia sudah ada di rumahnya. Dia sedang duduk di depan meja dan melihat kursi di depannya dengan keadaan terbalik. Jen merasa bingung dengan situasi saat itu. Lalu tiba-tiba Jen mendengar suara orang merintih dari kamar mandi. Jen lalu masuk ke kamar mandi dan melihat Brian yang sudah pingsan dengan ada sebuah muntahan di sekitarnya seperti orang yang sedang keracunan. Keesokan paginya, Jen lalu menemui Gina dan bercerita tentang semua yang terjadi kepadanya. Jen mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mengingat apapun yang terjadi di rumahnya. Jen hanya mengingat bahwa malam itu dia menerima sebuah telepon dari nomor tidak dikenal dan setelah itu dia tiba-tiba sudah ada di rumah. Jen lalu mendatangi Dr. Meady untuk meminta sebuah konsultasi.
Scene lalu berpindah di mana Jen yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Di saat itu, Jen mengingat kejadian tentang malam itu. Dia mengingat bahwa malam itu ketika selesai makan dengan Dr. Midi, Jen berbelanja untuk memasak dan dia menerima panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Orang tersebut memintanya melakukan sesuatu dan membuat Jen seperti terhipnotis hingga melakukan sesuatu itu. Terlihat malam itu Jen menuangkan banyak sekali minyak di makanannya Brian. Karena hal tersebutlah Brian menjadi keracunan. Tapi Jen tidak menyadari hal tersebut karena Jen sedang dikendalikan oleh seseorang dari telepon itu yang kemungkinan besar itu adalah Dr. Midi. Setelah itu, Jen lalu mencari sesuatu terkait tentang terapi Dr. Midi di internet. Jen menjadi terkejut bahwa di internet banyak sekali artikel kabar tentang kejahatan terapi Dr. Midi yang membuat banyak jiwa meninggal. Dan juga banyak beberapa kasus dari pengaruh sugesti dari Dr. Midi yang membuat beberapa pasiennya terhipnotis dan melakukan hal-hal berbahaya seperti kriminal, narkoba, dan juga perampokan bank. Dan gejala tersebut sama dengan yang dialami oleh Jen saat ini. Bahkan Jen kehilangan kesadarannya dan waktunya dalam beberapa jam. Jen lalu mencetak artikel yang dia dapat tentang Dr. Midi dari internet. Scene lalu berpindah di mana Jen menceritakan dan memberikan artikel tentang Dr. Midi kepada Gina. Namun Gina tidak percaya dengan artikel tersebut. Gina malahan membela Dr. Midi di depan Jen. Dia membantah perkataan Jen yang menyebut tentang keburukan dari Dr. Midi. Jen lalu mengatakan kepada Gina bahwa dia mengingat tentang kejadian di malam di rumahnya ketika bersama dengan Brian. Jen mengatakan bahwa dia sedang dikendalikan oleh sesuatu dan melakukan segala hal tanpa kehendaknya. Jen berusaha meyakinkan Gina bahwa mereka sedang di dalam pengaruh sugesti dari Dr. Midi. Lalu akhirnya Jen dan Gina pun pergi ke kantor polisi. Di sana mereka bertemu dengan Detektif Rollins. Mereka di sana bertanya tentang kasus Andrea Bowen yang meninggal, yang dulunya Andrea adalah seorang yang pernah melakukan terapi hipnosis dengan Dr. Midi. Mereka juga langsung menceritakan tentang masalah yang mereka alami kepada Detektif Rollins. Detektif Rollins mengatakan bahwa mereka sudah menginterogasi Dr. Midi, namun mereka tidak menemukan bukti apapun kepadanya. Setelah itu, detektif menunjukkan sebuah foto dan rekaman CCTV di saat kematian Andrea Bowen di sebuah lift. Di sana terlihat bahwa Andrea menerima sebuah panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal, dan sesaat kemudian Andrea terlihat sedang ketakutan setelah menerima panggilan tersebut. Di lift itu juga terlihat Andrea seperti menerima fase di mana tubuh manusia menerima reaksi dari ketakutan ekstrim yang dia rasakan, hingga membuat detak jantungnya meningkat, pernapasan semakin cepat, dan tubuh mulai melumpuh. Tapi Detektif Rollins juga mengatakan bahwa mungkin Andrea mengalami sebuah hipnotis di mana yang dia lihat di lift adalah penyebab dia meninggal dunia. Detektif Rollins juga mengatakan bahwa dia sudah menyelidiki alasan ketakutan Andrea, namun tanpa bukti yang kuat, kasus tersebut tidak bisa dilanjutkan dan ditutup. Detektif menyarankan kepada Jen dan Gina untuk mencari terapis baru menggantikan Dr. Midi. Jen dan Gina kemudian pergi dari situ. Gina lalu berbicara kepada Jen bahwa minggu sebelumnya dia baru saja melakukan terapi hipnosis dengan Dr. Midi. Lalu setelah itu Jen membuat janji dengan Dr. Midi. Jen ingin menyelidiki bukti terkait tentang kejahatan yang dilakukan oleh Dr. Midi. Jen lalu pergi ke klinik Dr. Midi dan sebelum masuk ke klinik, Jen mulai mengaktifkan rekaman suara supaya dia bisa mengetahui pembicaraan ketika sedang terapi. Sementara di kantor polisi, Detektif Rollins membuka kembali berkas kasus beberapa pasien yang meninggal setelah melakukan terapi bersama Dr. Midi. Scene lalu berpindah kepada Jen yang sudah keluar dari klinik Dr. Midi dan segera membuka rekaman suara yang dia rekam dari dalam klinik dan mendengar bahwa Dr. Midi menghipnotisnya yang membuatnya mengatakan tujuan dia datang ke klinik itu. Dr. Midi juga mengetahui tentang kunjungannya bersama Gina ke kantor polisi. Jen lalu segera pergi dari sana. Jen mengkhawatirkan Gina dan segera menghubunginya supaya dia bisa menghentikan sesuatu yang tidak diinginkan. Gina saat itu sedang di dalam mobil melakukan perjalanan bersama Scott untuk menemui customernya.
Jen lalu mengatakan kepada Gina untuk menghentikan perjalanannya dan segera keluar dari mobil. Namun suara panggilan dari Jen saat itu sedang terganggu yang membuat suara Jen kurang jelas sehingga membuat Gina tidak bisa mendengar perkataan Jen dengan jelas. Lalu di saat itu ada sebuah panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Gina yang mengira mungkin itu adalah customernya lalu segera mengangkatnya. Setelah mengangkat telepon tersebut, Gina merasakan halusinasi sehingga membuat dirinya ketakutan. Scott yang melihat hal itu menjadi bingung sedangkan mobil yang dikendarai Gina menjadi semakin tidak terkendali dan membuatnya menabrak sebuah truk di depannya dan Gina pun tewas di tempat. Di sisi lain, terlihat detektif Rollins yang pergi ke klinik Dr. Midi dan dia mengatakan bahwa Gina Kelman, pasien terapisnya, telah meninggal dalam kecelakaan mobil. Detektif Rollins juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada Dr. Midi. Detektif juga mengambil sebuah sendok di klinik tersebut untuk membuat sampel sidik jari dari Dr. Midi. Detektif mengatakan kepada Dr. Midi bahwa kebanyakan pasiennya tewas karena fisik yang sama. Namun Gina Kelman berbeda karena Gina tidak cocok dengan target Dr. Midi. Sehingga menurut detektif, Dr. Midi memiliki rencana lain kepada Gina Kelman. Mendengar hal tersebut, Dr. Midi menjadi sangat panik dan detektif Rollins pun segera pergi dari sana. Detektif Rollins lalu pergi ke rumah Jen dan memberikan saran kepada Jen untuk tetap di rumah dan menjauhi Dr. Midi sampai besok detektif memberikan kabar tentang penyelidikannya terhadap Dr. Midi. Sang detektif pun pergi dari rumah Jen, lalu tiba-tiba Jen melihat berkas penyelidikan detektif yang tertinggal di meja makan. Tak lama setelah detektif pergi, seseorang mengetuk pintu rumah Jen dan Jen pun membukakannya dan terkejut bahwa itu adalah Dr. Midi. Jen lalu segera menutup pintu kembali namun ditahan oleh Dr. Midi. Dr. Midi akhirnya berhasil masuk ke dalam rumah Jen dan Dr. Midi memanggil Jen hingga membuat tubuh Jen sangat kaku tidak bisa bergerak. Tapi Jen masih memegang kendali kesadarannya. Dr. Midi mengatakan kepada Jen bahwa sebenarnya Brian dan Gina adalah penghalang impiannya sehingga membuatnya harus menyingkirkan mereka. Dan juga sekarang Dr. Midi menganggap detektif Rollins adalah penghalangnya. Dan dia mengatakan kepada Jen bahwa dia akan menyingkirkan detektif Rollins. Lalu setelah selesai berbicara, Dr. Midi melepas pengaruh hipnotisnya dari Jen dan pergi dari sana. Jen kemudian mencoba menghubungi detektif Rollins namun sama sekali tidak tersambung. Sedangkan di rumah sang detektif Rollins yang sedang menonton televisi, tiba-tiba diserang oleh seseorang wanita. Wanita tersebut adalah pasien dari Dr. Midi. Wanita itu menyerang Rollins menggunakan senjata tajam hingga membuatnya terluka. Namun akhirnya Rollins berhasil melumpuhkan sang wanita. Detektif Rollins pun akhirnya masuk rumah sakit untuk dirawat. Jen lalu menjenguknya dan mengatakan kepada detektif tentang yang dikatakan Dr. Midi kepadanya. Lalu Jen mendatangi seorang psikiater bernama Dr. Graham untuk melakukan terapi hipnosis untuk menghilangkan pengaruh dari Dr. Midi dan juga ingin mengingat apa yang terjadi ketika dia melakukan terapi bersama Dr. Midi. Jen pun masuk alam bawah sadarnya dan tubuh Jen mulai menjadi kejang-kejang. Hal itu membuat Dr. Graham menjadi sangat panik. Di alam bawah sadarnya, Jen melihat sesuatu yang tidak pernah dia ingat sebelumnya. Dia berada di sebuah meja makan dengan suasana romantis yang dibuat oleh Dr. Midi. Lalu Jen pun terbangun. Dr. Graham mengatakan kepada Jen bahwa Dr. Midi menanam sugesti antisipasi untuk mencegah sugesti masuk ke dalam pikiran Jen. Sugesti yang ada di pikiran Jen bisa dipacu kapan saja oleh Dr. Midi. Bahkan melalui panggilan telepon, Jen sudah bisa dikendalikan oleh Dr. Midi. Di alam bawah sadar, Jen menceritakan kepada Dr. Graham bahwa dia mendatangi sebuah rumah milik Xavier Sullivan. Dia adalah mentor dari Dr. Midi. Dr. Graham lalu mencoba menanam sugestinya di pikiran Jen sebagai penolak dari sugesti yang ditanamkan oleh Dr. Midi supaya Jen bisa mengalami kesadaran ketika Dr. Midi memainkan sugestinya. Kemudian Jen pun pulang ke rumahnya dan dia mencari di internet tentang Xavier Sullivan dan lokasi rumahnya. Setelah mengetahui lokasi rumah, Jen lalu pergi ke sana. Jen juga memberitahukan detektif Rollins tentang keberangkatannya menuju kediaman Xavier Sullivan.
Setelah Jen tiba di kediaman Xavier, dia menemukan tidak ada siapapun di rumah itu. Lalu Jen melihat di sebuah dinding foto Dr. Midi bersama istrinya yang sedang menggunakan gaun merah seperti yang ada di dalam ingatan Jen. Lalu tiba-tiba Dr. Midi muncul di sana. Dia lalu memerintahkan Jen untuk tidur dan membuat Jen terjatuh dan tertidur. Ternyata sebenarnya Xavier Sullivan adalah ayah dari Dr. Midi. Scene lalu berpindah di rumah sakit di mana Detektif Rollins mengetahui informasi tentang penyelidikannya terhadap Dr. Midi. Detektif mengetahui bahwa nama sebenarnya Dr. Midi adalah Julian Sullivan. Detektif Rollins pun segera keluar dari rumah sakit dan segera memanggil polisi untuk menuju klinik Dr. Midi. Di sisi lain, Jen pun terbangun lalu dia menghubungi Detektif Rollins. Namun di saat itu, Dr. Midi datang menemuinya dan Jen melakukan perintah apapun yang dikatakan oleh Dr. Midi. Sugesti yang sudah tertanam di dalam diri Jen membuat dia mudah dikendalikan oleh Dr. Midi. Dr. Midi lalu membawa Jen ke ruang tengah. Dr. Midi mengatakan kepada Jen bahwa dia melakukan semua ini untuk mengingat kembali kenangannya bersama istrinya Amy. Karena Midi merasa Jen sangat mirip dengan Amy dan menginginkan Jen sebagai penggantinya. Midi lalu membawa Jen ke dalam kamar dan dia merias wajah Jen dan mengganti pakaiannya dengan gaun berwarna merah. Jen mengenali kamar tersebut karena sebelumnya Midi telah menanamkan kenangan di pikiran Jen. Di sisi lain, rombongan polisi tiba di klinik Midi. Mereka mendobrak pintu tetapi tidak menemukan Midi dan Jen di sana. Detektif Rollins yang sedang dalam perjalanan mendapat kabar bahwa Jen tidak ada di klinik Midi. Lalu Rollins meminta dicarikan lokasi tempat Xavier Sullivan dan segera bergegas menuju ke sana. Dan akhirnya Rollins pun tiba di rumah tersebut. Kedatangan Rollins diketahui oleh Midi. Dia lalu mengunci semua ruangan di situ agar tidak ada yang bisa kabur dari tempat tersebut dan Midi lalu segera bersembunyi. Jen sekuat tenaga melawan sugesti yang ditanam oleh Midi dan akhirnya dia berhasil melepaskan diri. Dari kegelapan, tiba-tiba Detektif Rollins diserang oleh Midi dari belakang hingga membuat pistol terlepas dari tangan Rollins. Jen kemudian tiba di hadapan mereka, namun di saat itu Dr. Midi melumpuhkan Jen. Jen perlahan bergerak mengambil pistol lalu mengarahkan pistol tersebut kepada Midi dan menembakinya. Di saat itu, Jen terbangun dengan pengaruh sugesti dan dia melihat Detektif Rollins di dekatnya yang sebenarnya itu adalah Dr. Midi. Jen menyadari hal tersebut karena sebelumnya Dr. Graham telah menanam sugestinya. Untuk bisa melawan sugesti dari Dr. Midi, Jen harus mengucapkan namanya Dr. Midi dan dia akan tersadar. Ketika Jen tersadar, dia lalu memukul Midi dan pergi dari sana. Jen lalu menemukan Detektif Rollins yang sedang dalam keadaan lemah. Rollins meminta Jen untuk mengambil pistol yang ada di pergelangan kaki milik Rollins. Lalu di saat Dr. Midi datang menemui mereka, Jen segera menembak Dr. Midi tepat di dadanya. Hingga membuat Dr. Midi pun tewas pada saat itu juga. Satu bulan setelah kejadian itu, Jen akhirnya bekerja di sebuah perusahaan. Jen pun mengalami kehidupan normal dan bahagia. Dia juga sering menjenguk Brian yang terbaring sakit di rumah sakit. Namun saat itu keadaan Brian sudah semakin membaik. Jen berjanji pada Brian untuk selalu berada di sampingnya. Jen juga mengunjungi Rollins yang sudah mulai pulih dan bisa menjalani aktivitasnya sebagai seorang detektif. Dan film Hypnotic pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Apa kalian sudah bisa menghipnotis orang? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film horor selanjutnya. Dan bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Dadah.